Jelangkung jelangse, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ini adalah cerita ke-215 di Lapak Horor. Dan cerita ini adalah kiriman dari salah satu kawan subscriber namanya Mas Imron. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, satu cerita yang pernah dialami sama Mas Imron, itu waktu dia masih sekolah SMA ya, sekitar kelas 2. Jadi waktu itu, tahun 2001, itu ada sebuah film yang waktu itu cukup cukup ramai gitu. Banyak yang ngomongin, dan kebetulan gue juga salah satu orang yang emang suka sama film itu. Filmnya judulnya Jelangkung. Jelangkung pertama yang waktu itu diperanin sama Mas Hari Panca ya. Ya. Waktu itu tahun 2001. Sama, Mas Imron juga mengalami hal seperti itu. Dia menonton film itu, cuman waktu itu kebetulan Mas Imron itu tinggal di daerah gitu ya, dimana waktu itu bioskop itu belum banyak. Ya sebenarnya sampai sekarang juga di daerah-daerah tuh bioskop masih terbatas ya. Dan ya karena alasan keterbatasan tadi, orang-orang daerah itu biasanya kayak buat nonton film itu lebih cenderung ngandelin waktu itu tuh zamannya VCD ya, mungkin kawan-kawan tahu ya, VCD bajakan. Ya udah, Mas Imron dan kawan-kawan itu nonton film Jelangkung. Rental ya waktu itu, yang rental VCD. Udah nonton, dan itu bener-bener kayak di sekolah pun kayak gitu ya. Di sekolah mereka tuh masih ngebahas gitu masalah filmnya. Wah, filmnya serem banget, seperti ini, seperti itu. Dan karena masih sangat boleh bilang sangat terinspirasi gitu, sangat terpengaruh dengan film itu tadi. Suatu hari Mas Imron itu orang kampung, itu di salah satu kota di Jawa Tengah, masih di Jawa Tengah ya. Suatu hari dia tuh main ke kebun, sepulang sekolah gitu, dia main ke kebun, dan waktu lagi jalan-jalan dia tuh nggak sengaja nemu ada batok kelapa yang sebenarnya dia sebelum-sebelumnya gitu ya, dia jalan-jalan ke kebun itu sering nemu kayak batok kelapa kayak gitu. Tapi karena setelah nonton film Jelangkung tadi, di mana di film itu kan ada boneka jelangkungnya ya, kepalanya pakai batok kelapa, terus dikasih badannya itu pakai entah kayu apa, terus kayak dikasih semacam kain kayak bajunya kayak gitu, kayak orang-orangan sawah ya. Dan waktu itu ya, karena masih sangat kepikiran dengan film Jelangkung tadi, dia tuh jadi tertarik gitu ya. Boleh dibilang kayak ya agak sedikit terobsesi gitu dengan itu. Diambillah batok kelapa tadi, batok kelapa biasa, nggak ada apa-apanya gitu. Terus dibersihin kayak gitu, dan sampai rumah itu tuh kayak dibikin dicoakin gitu ya, satu sisinya itu jadi kayak mirip batok kayak yang buat gayung ya. Dan itu tuh kayak dia rencananya memang mau bikin boneka jelangkung dari batok kelapa itu. Dia iseng sebenarnya ya, dibikinlah pertama kepalanya, kemudian agak sorean sedikit dia masuk lagi ke kebun, dan di sana tuh ada pohon randu kapuk
Di mana dia akhirnya tuh ngambil salah satu batang yang jatuh di bawah-bawahnya situ. Dan ya menurut Mas Imron, batang randu itu termasuk kayu yang gampang gampang dibelah kayak gitu, gampang dibentuk. Makanya dia ambil kayu randu itu dan dibikinlah badannya kayak gitu, kayak tangan sama ininya mirip salib gitu ya. Dan waktu itu ya dia tuh bingung, ada yang kurang nih di boneka ini nih, masa cuman batok sama badannya doang. Kalau yang di film Jelangkung itu batok kelapanya itu ada dikasih rambut kalau nggak salah. Itu di bagian belakangnya, itu dikasih rambut sama dipakein kayak baju kayak gitu. Nah, di situ Mas Imron tuh mikir, ini rambutnya nyarinya dari mana gitu. Udah akhirnya dia keingetan, wah ibunya itu kan orang kampung ya, biasanya rambutnya tuh dibiarin panjang, kalau udah panjang kan dipotong. Nah, potongan rambut yang panjang itu tuh suka disimpan, dikumpulin waktu itu. Udah akhirnya dia masuk ke kamar dari balik pintu, itu kayak di hanger baju situ, itu ada di pojokan tuh rambut kayak gitu. Nggak terlalu panjang, mungkin sekitar 50 sampai 60 cm. Dipotong lah sedikit sama Mas Imron itu ya, cuman secukupnya aja buat ditaruh di batok kelapanya tadi. Udah akhirnya dipotong, dia ikat rambutnya itu, terus dibikin lubang di batok kelapa bagian belakang, dimasukin ke situ. Jadi benar-benar dibentuk kayak seperti yang ada di film. Sekaligus bajunya, waktu itu bajunya dia nyari-nyari, wah nih nyari kain putih di mana ada spray gitu. Wah, spray masih dipakai, nggak mungkin dipotong dong. Akhirnya dia tuh buka kayak kardus ini ya, kayak isinya pakaian bekas, dan di situ tuh ada sama pakaian ibunya. Waktu itu daster ibunya yang udah nggak dipakai, itu diambil sama dia, dipotong sedemikian rupa ya, disesuaiin sama si boneka tadi, dan udah cocok gitu. Wah, ini baru keren nih boneka jelangkung katanya. Akhirnya udah keesokan harinya Imron berangkat ke sekolahan, dan nggak lupa boneka jelangkungnya itu dibawa masuk ke dalam tas. Sampai sekolah sana langsung dikumpulin teman-temannya, sini bro, sini ngumpul katanya. Ada teman-teman cewek juga ikut ngumpul waktu itu. Dibuka tasnya, dikeluarin gitu bonekanya. Wah, respon pertama dari teman-temannya, wah gila lu Ron, masa lu bawa gituan ke sekolah gitu kan, lu ngapain sih, udah jangan macem-macemnya. Yang ceweknya apalagi gitu kan, lu apaan sih Ron gitu, nanti ada yang kesurupan lagi gitu. Udah tenang aja, kita kan gak main jelangkung kata dia, tenang aja, toh itu cuma di film gitu kan. Waktu itu Imron cuma bilangnya kayak gitu, nganggep enteng. Udah akhirnya kayak gitu, teman-temannya juga ngeliatin, wah tapi keren juga ya, bagus juga ya, ini apaan sih, bikinnya dari mana. Diceritain lah ya, kemarin siang gue nyari jalan-jalan ke kebun, itu nemu batok kelapa, ya udah gue bikin gitu kan. Sambil ini batangnya tuh pakai kayu randu, terus ini rambutnya tuh pakai rambut emak dia, rambutnya ibunya Imron, sama bajunya juga sama, ini daster bekasnya nyokap nih katanya. Udah teman-temannya, wah keren bagus gitu. Sampai ada satu itu yang nyeletuk, Ron ayo coba mainin katanya. Wah gila lu, si Imronnya malah yang takut. Enggak, gue nggak berani ya, takutnya ntar terjadi apa-apa waktu itu. Tapi temennya kayak gitu, udah cemen amat sih gitu, ayo mainin. Dan akhirnya sepulang sekolah ya, bukan waktu istirahat, nanti sepulang sekolah ya kita coba main. Nah, sepulang sekolah, di sekolah itu dia itu mainin boneka jelangkung tadi. Ada beberapa temennya, banyak kan waktu itu, ada sekitar 7 sampai 9 orang, dimana ada 2 cewek juga di sana. Ditaruh di tengah meja, dan dia mengucapkan mantra seperti yang ada di awal video ini ya, kayak yang di film gitu. Dia ngucapin mantra itu berulang-ulang kali, diikuti sama temen-temennya, jelangkung, jelangse, dan seterusnya gitu. Ditungguin gitu ya, kok nggak ada yang terjadi, nggak terjadi apa-apa gitu. Udah setelah itu akhirnya mereka jadi, iya nggak terjadi apa-apa, nggak ada angin, nggak ada yang bergerak atau apa gitu. Bohong nih, gagal gitu. Udah balik yuk, balik. Akhirnya mereka pun balik. Dimasukin lagi boneka jelangkungnya ke tasnya Imron. Imron pun pulang ke rumah. Dan sampai rumah itu boneka cuman diambil terus ditaruh di kamarnya, diberdiriin gitu.
Udah gitu doang, sampai akhirnya malam minggu itu teman-temannya itu diajakin ngumpul, ya main yuk begadang di tempat gua katanya. Ya udah, teman-temannya itu akhirnya pada datang, yang cowok-cowok ya, pada datang malam itu, ngineplah mereka di sana. Setelah ngobrol-ngobrol, ada salah satu temennya yang keinget masalah jelangkung tadi. Gara-gara ngobrolin masih ngobrolin film itu. Akhirnya ngelihat di satu sudut ruangan di kamarnya Imron, bro, main lagi yuk gitu ya. Kemarin kan pas di sekolahan, itu kan siang hari, mungkin nggak ngaruh. Kita coba yuk main malam yuk. Katanya seperti itu. Ada satu temennya yang nantangin kayak gitu. Ya udah, akhirnya Imron, ayo siapa takut gitu. Ayo ambil. Ya udah, akhirnya diambil sama Imron. Ini gimana nih mainnya? Ya udah seperti biasa, kita duduk ngelingker aja. Lampu nggak usah dimatiin lah, nyalain aja, katanya serem nanti kalau ini. Udah, akhirnya diambil, ditaruh di tengah, dan seperti sebelumnya, mereka pun ngebaca mantra jelangkung tadi. Jelangkung jelangse, di sini ada pesta, datang tak di ini ya, pulang tak di itu, seperti itulah. Dibaca seperti itu selama beberapa kali, ditungguin. Hasilnya sama, nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada perubahan kayak udara yang jadi panas atau mungkin ada angin, ada benda yang bergerak. Itu sama sekali nggak ada, semuanya itu udah diem. Oke. Nggak ngaruh katanya, kata teman-temannya gitu. Nggak ngaruh nih, bohongan berarti di film gitu. Ya udah taruh aja lah. Udah nggak menarik, basi katanya, kata teman-temannya kayak gitu udah. Akhirnya Imron pun naruh boneka itu. Udah, malam itu dilewati begitu aja. Mereka kebanyakan ya cuman ngobrol-ngobrol doang. Akhirnya mereka pindah ke teras sampai pagi di sana. Dan ya pagi harinya udah teman-temannya itu udah pulang semuanya. Keesokan harinya, hari Senin. Jadi gini, di keluarga Imron atau mungkin ya umumnya di banyak keluarga ya, kalau pagi, sarapan pagi itu kebanyakan kayak beli sarapan di ini ya, di luar pakai nasi bungkus kayak gitu. Di kampung-kampung di daerah Jawa itu masih banyak yang seperti itu. Sama termasuk gue juga termasuk yang seperti itu. Kalau pagi itu sarapannya cuma pakai nasi bungkus. Dan pagi itu seperti biasa Imron mau berangkat sekolah. Pagi harinya tuh dia makan nasi bungkus. Berangkatlah Imron ke sekolah, dan siang harinya waktu Imron baru pulang sekolah. Oh ya, sebelumnya waktu di sekolah ya, itu ditanya, Imron gimana? Kemarin kan kita habis main jelangkung, di rumah ada yang aneh-aneh nggak katanya? Nggak ada, gue nggak ada yang, aku nggak ada yang aneh-aneh kok di rumah katanya. Nah kalian sendiri gimana? Di rumah nggak ada yang ngalamin, ada yang ngedatengin atau apa gitu? Nggak ada, kami pun juga nggak ada. Jadi semuanya aman-aman aja. Permainan itu ya cuman permainan bohongan lah gitu, kata mereka tuh seperti itu. Ya udah, akhirnya ya tadi Imron pulang ke rumah, dan siang itu tuh ibunya tuh masak seperti biasa, normal semuanya. Ibunya masak, waktu itu Imron pulang sekitar entah jam 1, jam 2 ya. Wah, dia begitu pulang, udah naruh barang-barang sekolahnya, tas, ganti baju, dan dia langsung makan siang. Makan siang, waktu itu ibunya tuh di dapur masih. Nah, makan siang, waktu itu menunya tuh sayur lodeh. Ya, kalau nggak salah tuh sayur lodeh. Makan Imron, baru 1 suap, 2 suap, dilepehin gitu, dimuntahin lagi, dikeluarin lagi makanannya itu. Katanya, waduh ini kok aneh sih, bu, dipanggil ibunya, bu, ini kok makanannya nggak ada rasanya gitu, kok hambar kayak gini, asrep gitu kalau bahasa orang Jawa bilang, kok asrep gini, hambar, nggak ada rasanya, nggak ada asin-asinnya. Nah, ibunya kan di dapur, dia tuh posisinya tuh kayak lagi posisi orang nyuci, kayak piring gelas kayak gitu, berdiri doang, nggak ada air ngocor sama sekali, hanya berdiri doang di situ. Bu, ini kok nasinya sayurnya kok hambar, nggak ada rasanya sih. Imron sekali nanya seperti itu, ibunya masih diem gitu. Bu, denger nggak bu gitu. Bu, terus Imron ngedeket kan. Nah, waktu udah ya lumayan deket ya, mungkin jaraknya sekitar 1 meter, ibunya itu tiba-tiba nengok ke arah Imron begini, dia nengok ke kiri, dan ibunya itu
menyeringai. Dia senyum, meringis, tapi nggak ada suaranya. Sambil matanya tuh agak melotot kayak gitu. Gimana sih, gue nggak bisa niruin ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Menyeringai, meringis, kelihatan giginya, tapi nggak ada suaranya. Bang lihat itu, kok ibu aneh gitu, kata si Imron kan. Imron tuh masih belum mikir yang aneh-aneh waktu itu. Kok ibu aneh sih gitu, ditanyain sayurnya hambar, kok malah kayak gitu nyengir doang. Wah, ngerjain nih, kata si Imron seperti itu. Udah akhirnya Imron inisiatif, dia ambil garam, digarmin sendiri tuh sayur itu sampai pas. Nah akhirnya udah pas. Oh ini baru enak nih, bener nih, dimakan sampai Imron sampai habis. Waktu itu setelah makan, Imron itu istirahat siang, tidurlah dia. Dan sekitar jam 3:30 atau waktu asar gitu, Imron bangun dan dia ngidupin TV. Dia nonton TV di ruang tengah. Dia duduk di sofa ya. Jadi dia duduk itu posisinya ngadepnya ke arah belakang rumah. Di situ ada TV di ruang tengah. Nah, sofanya tuh di sini. Dia lagi nonton TV gitu, udah setengah jam, sejam. Dan waktu itu udah lumayan sore, sekitar jam 4:30 sore. Imron itu kaget. Dia lagi konsentrasi nonton TV, lagi bengong gitu. Tiba-tiba dari sampingnya. Jadi ruang tengah itu ada 2 kamar. Nah, dari kamar depan itu keluar cekrek gitu ya. Itu tahu itu kamar ibunya, kamar orang tuanya. Nah, keluarlah satu sosok. Itu adalah sosok ibunya. Tapi yang bikin Imron kaget, ibunya itu keluar kamar itu tanpa pakai baju. Ibunya tuh telanjang bulat. Dan waktu itu ya Imron ngeliatin gitu ya, nengok, terus ngeliatin, astagfirullahaladzim gitu. Dia istighfar gitu kan, malu Imronnya gitu ngeliat ibunya dengan kondisi seperti itu. Akhirnya ibunya tuh jalan, dan ibunya tuh flat banget mukanya, lurus banget, bahkan gak ngelirik sedikit pun ke arah Imron. Dia cuman lewat doang samping Imron, jalan ke arah belakang menuju kamar mandi. Dan waktu itu kedengeran suara mandi biur gitu ya. Imron kan mikir, ibu aneh ya seperti itu, tapi ya mungkin dia mau mandi, cuman mau mandinya tuh aneh, nggak biasanya. Biasanya ibu ya pasti malu dong pakai baju gitu kan, mau kamar mandi. Ini tuh ini nggak pakai baju sama sekali. Tapi kalau didengar dari suaranya, itu tuh ya suara mandi orang normal seperti biasanya. Udah didengerin gitu mandi. Dan waktu itu konsentrasi Imron itu udah nggak ke TV lagi. Dia tuh ngedengerin ibunya lagi mandi gitu ya. Udah perhatiannya tuh fokusnya cuman ke ibunya doang. Dan waktu itu ya udah ditungguin selesai mandi, cekrek buka pintu. Imron masih bengong, pikirannya ke ibunya, tapi matanya tuh nggak berani ngelihat ibunya, malu ya. Ibunya keluar dari ruang belakang, sama dengan kondisi nggak pakai baju, dan badannya tuh masih basah, nggak dihandukin ya, airnya tuh masih netes-netes ke lantai. Dan ibunya tuh masuk ke ke dalam kamar lagi, pintunya ditutup, gerp. Udah Imron di situ tuh bener-bener bengong, dia itu bingung gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan ibunya? Kok ibunya aneh? Yang pertama, waktu siang tadi makanannya tuh hambar. Pas ditanya ini kenapa, kok malah cuma nyengir doang ibunya. Dan sore itu ngelihat ibunya kondisinya seperti itu, bener-bener pikiran Imron tuh udah kacau banget. Akhirnya waktu itu Imron selepas maghrib, kalau nggak salah selepas maghrib Imron itu keluar rumah. Jadi gini, Imron itu bapaknya tuh nggak di situ ya, bapaknya tuh kerja di kota sebelah, dan biasanya pulangnya tuh hari Sabtu sama Minggu doang. Si Imron itu punya abang, punya kakak. Udah Imron ke wartel waktu itu nelpon bapaknya, "Pak, ada yang aneh di rumah," katanya. Aneh kenapa gitu? Diceritakan ibunya yang seperti itu. Akhirnya bapaknya ya udah, waktu itu kan baru hari Senin ya, bapaknya tuh kemarin baru pulang. Akhirnya ya udah, nanti bapak insya Allah besok pulang ke situ, malam ini pulang deh bapak gitu.
Tapi ya lambat-lambatnya besok, soalnya bapak nggak tahu nih dapat kendaraan atau enggak. Udah akhirnya bapaknya itu pulang, karena bapaknya nggak pakai kendaraan sendiri ya, cuman pakai kendaraan umum. Dan bener aja, malam itu, kurang lebih sekitar tengah malam, itu bapaknya pulang. Gimana Ron, ada apa Ron? Gitu. Ibu tuh aneh Pak, bapaknya belum masuk ke kamar ya, kondisi ibunya itu udah di dalam kamar dari sore tadi, itu nggak keluar-keluar lagi, bahkan nggak makan malam. Dan waktu itu tengah malam bapaknya pulang, itu langsung ketemu sama Imron. Ron, ada apa ibu, katanya. Kenapa ibu bisa seperti itu? Sebelumnya udah diceritain ya di wartel. Di situ diceritain lebih detail lagi, karena ketemu langsung. Ya seperti itu Pak kondisinya. Saya juga nggak tahu Pak. Imron juga nggak tahu Pak. Kenapa ibu bisa seperti itu? Nah, abangmu mana? Katanya abangnya tuh masih keluar, masih nginep di rumah temennya. Gitu. Ya udah suruh pulang deh abangnya. Akhirnya malam itu Imron itu pergi manggil abangnya. Kebetulan nggak terlalu jauh, cuman beda kampung doang ya. Nginep karena ada kerjaan di sana. Akhirnya abangnya, Mas disuruh bapak pulang katanya. Wah ada apa Ron? Ini si ibu tuh aneh. Diceritain lagi kejadian tadi, dari mulai masakan hambar sampai yang ke kamar mandi tuh nggak pakai baju. Diceritain, wah akhirnya abangnya tuh diem sejenak. Kebetulan abangnya itu sedikit mengerti masalah seperti itu. Abangnya tuh diem sejenak. Oke deh Ron, Mas pulang sekarang katanya. Ayo bareng. Yaudah akhirnya Masnya pulang, di situ ngumpul bertiga. Ada adiknya masih kecil, adiknya tuh tidur. Nah, sementara abangnya, Imron sama bapaknya malam itu tuh ngumpul di teras. Mereka ngomongin masalah itu. Apa sebenarnya yang terjadi itu? Kenapa bisa seperti ini? Dan waktu itu Imron itu benar-benar katanya itu belum berpikiran ya. Kalau ya ada hubungannya dengan apa yang pernah Imron lakuin. Imron gak kepikiran sama sekali intinya. Dia cuman ya udah tiba-tiba ibunya kok jadi aneh seperti itu. Udah cuman itu doang. Akhirnya dicari-cari, coba ya Pak, nanti kakaknya ya Masnya, Pak nanti saya coba panggil si ini sama si ini. Kebetulan ada beberapa temennya yang tahu juga. Akhirnya malam itu juga sekitar jam 1 malam dipanggil itu dua-duanya. Waktu itu mereka belum punya HP ya. Tahun 2001 itu masih sangat jarang orang yang pegang HP. Jadi benar-benar disamperin ke sana, dipanggil, datanglah mereka. Akhirnya jadi ngumpul semuanya di situ kan, ngobrolin masalah itu. Dan beberapa di antaranya, abangnya Imron sama 2 orang temennya, itu kayak melakukan sebuah ya kayak ritual. Mereka tuh kayak berdiam diri, mencoba mungkin menerawang gitu ya. Dan akhirnya kayak dilakukan semacam terawangan itu tadi. Dan semuanya itu menjawab intinya mereka tuh jawaban mereka tuh sama, mengerucut menjadi satu hal. Kalau ibunya Imron itu sedang dikuasai oleh satu atau beberapa sosok jin. Kerasukan ibunya itu katanya. Wah, saat bilang kerasukan, Imron itu baru ngeh. Imron baru sadar kalau jangan-jangan sosok yang merasuki ibunya itu adalah sosok yang pernah dia panggil dalam permainan jelangkung tempo hari. Ya, Imron mulai berpikir seperti itu. Ini jangan-jangan gara-gara jelangkung kemarin nih ibu jadi kerasukan. Kita tuh nggak terjadi apa-apa, tapi tuh ngerasuk ke ibunya. Akhirnya di situ Imron tuh agak sedikit ragu, takut gitu ya, mau ngomongin ini, diomongin nggak ya. Akhirnya setelah sekian lama pertimbangan tadi dengan segala kebingungan dan ketakutan, akhirnya Imron pun memberanikan diri buat ngomong ke orang-orang yang ada di situ, termasuk ke bapaknya. Pak, Mas, jujur ya, ini Imron nggak tahu, aku nggak tahu ini ada hubungannya atau enggak katanya. Jadi beberapa hari kemarin Imron itu bikin sebuah boneka jelangkung seperti yang ada di film katanya. Dan boneka itu udah pernah 2 kali kami mainin. Yang pertama itu aku mainnya di sekolah sama temen-temen.
tapi nggak terjadi apa-apa, itu cuman iseng. Dan yang terakhir itu malam minggu kemarin, teman-teman pada datang ke sini, dan ya kita iseng di kamar Pak, main itu juga, main jelangkung. Tapi ya nggak ada yang terjadi apa-apa. Nggak ada angin, nggak ada apalah kayak yang di film-film. Itu tuh nggak terjadi apa-apa Pak. Jadi ya aku pikir semuanya tuh normal aja. Biasa aja, nggak ada efeknya, nggak ngaruh. Itu cuman kayak cerita bohongan doang. Itu cuman ada di film doang gitu. Nah, ngedenger kayak gitu, ya itu bapaknya tuh nggak marah. Bapaknya tuh ngertiin kayak udahlah anak muda ya, namanya ngeliat film biasanya suka ikut-ikutan gitu kan. Bapaknya diem sejenak. Kakaknya juga, teman-temannya juga, dan akhirnya bapaknya tuh nyuruh ambil bonekanya. Kamu masih nyimpen bonekanya? Enggak, katanya si bapaknya itu. Masih Pak, masih ada di kamar itu. Udah ambil cepet sekarang. Akhirnya diambil, Imron ke sana, diambillah bonekanya ke depan, dibawa ke situ. Ditaruh di meja di tengah. Ini Pak, katanya. Pertama mau dikasih ke bapaknya, ini Pak, tapi bapaknya menolak. Jangan kasih ke bapak, taruh di meja aja, katanya. Taruh di meja, dan kakaknya itu sama teman-temannya, itu kayak otomatis gitu ya. Setelah ngelihatin sejenak, boneka itu di atas meja, tergeletak di sana. Itu kakaknya tuh kayak begini ya, mungkin lagi nerawang atau apa, mungkin kayak ya seperti itulah, termasuk teman-temannya juga kayak gini. Akhirnya dijelasin sama kakaknya, ini kayaknya sih ya, kalau nggak salah, ini memang ada hubungannya dengan ini tadi. Ada satu sosok yang ngerasuki ibunya ini gara-gara permainan ini nih, kata si kakaknya itu. Wah, si Imron di situ merasa bersalah dan agak ketakutan juga ya. Waduh, masa iya sih gitu. Nah, akhirnya bapaknya tuh bertanya-tanya ya. Ron, ini bonekanya, waktu itu nanya dulu ke kakaknya Imron. Mas, ini boleh nggak bapak ambil bonekanya? Oh ya nggak apa-apa Pak, silakan kan. Diambil sama bapaknya, dilihat-lihat gitu kan, dibolak-balik. Terus di situ ditanyain, Ron, ini rambutnya rambut apaan nih katanya? Kok kayak rambut beneran, kayak rambut orang gitu kan? Oh itu Pak, itu rambut yang Imron potong punya ibu di kamar katanya. Bapaknya cuman gitu doang. Kakaknya juga cuman ngelus dada gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Imron. Terus lah ini bajunya ini pakai apaan gitu. Bajunya itu juga punya ibu Pak, daster yang ini gitu. Daster yang ada di dalam dus yang udah gak kepake, Imron gunting buat bikinin baju. Aduh, mulai kayak gitu ya. Kakaknya juga mulai astagfirullahaladzim. Terus ditanya lagi, nih batoknya dari mana? Oh, batoknya nemu di kebun. Terus ini kayunya kayu apa? Ini kayu randu gitu. Wah, oke deh gitu. Ini gimana nih Mas? Kata bapaknya ya. Bapaknya tuh manggil kakaknya Imron itu Mas. Ini gimana Mas? Solusinya gimana? Bisa nggak ibu ditolongin gitu? Kata masnya ya, kata kakaknya ya, insya Allah bisa Pak gitu. Nanti saya coba deh sama teman-teman gitu. Dan akhirnya malam itu juga itu dikerjain. Mereka semuanya masuk ke ruang tengah. Ibunya tuh posisinya masih di kamar. Dan waktu itu bapaknya tuh ini bapak boleh masuk ke kamar nggak katanya? Oh nggak apa-apa Pak, silakan katanya. Nggak, bapak nggak mau masuk kamar, bapak cuma mau ngecek doang ibu tuh lagi apa. Akhirnya dibuka sama bapaknya. Dan pas dibuka, ibunya itu lagi duduk jongkok di ujung kasur tempat tidur. Dia duduknya jongkok begini dan matanya tuh natap ke depan, tapi tatapannya tuh kosong gitu ya. Dia tuh kayak nggak natap apa-apa. Jadi begitu, cuman duduk doang. Bapaknya gini ngeliat, udah tutup lagi, cetrek. Diceritain ke Imron, ibu lagi jongkok di atas ranjang, itu di ujungnya, ujung bawahnya yang biasa buat kaki di situ, itu lagi jongkok di situ. Dan ibu tuh nggak ngeliatin apa-apa, kosong. Iya Pak, memang seperti itu bukan ibu, itu memang ada satu sosok yang merasuk ke ibu. Udah, nanti kita coba, kita kerjain dari sini Pak. Akhirnya 3 orang itu dia melakukan sesuatu, doa-doa seperti itu, dan waktu itu kedengeran kudak gitu kan dari dalam kamar ini. Wah, bapaknya mulai agak khawatir. Imron apalagi ya, dia merasa bersalah gitu kan. Wah, ini ibunya kenapa nih di dalam kamar nih, gerupak-gerupuk gitu.
Kakaknya tuh terus kayak ngebacain doa-doa, diterusin kayak gitu. Sementara di dalam tuh makin ribut, makin rame. Dan akhirnya bapak tuh gara-gara ada suara brak gitu, ada sesuatu yang jatuh. Bapaknya otomatis refleks gitu ya. Dia langsung bangun dan ngebuka pintu. Dan waktu itu tuh ngeliat kondisi istrinya atau ibunya Imron itu udah tergeletak di atas lantai situ, udah kayak orang pingsan gitu. Akhirnya bapaknya masuk ke situ, ditolongin, diangkat, ditaruh di atas kasur. Nah, setelah itu baru kakaknya Imron dan sama temen-temennya itu masuk ke dalam kamar. Pak, minta izin buat masuk ngedeket ke ibu, katanya. Oh ya silakan masuk aja, katanya. Dan kakaknya Imron dan teman-temannya itu ngedeket kayak yang ngeliatin gitu ya. Ini tuh buat memastikan intinya, katanya. Ini udah pergi atau belum, atau masih stay di sana. Diliatin gitu. Wah, ini kayaknya udah bersih Pak, insya Allah Pak. Udah keluar yang ngerasukin ibu. Jadi yang ngerasukin ibu itu ada beberapa, nggak cuma satu, tapi ada beberapa Pak tadi. Oh gitu ya, tapi ini beneran nggak apa-apa. Iya insya Allah aman Pak, udah nggak apa-apa, ibu udah sembuh gitu. Ya udah, akhirnya bapaknya itu malam itu begadang ya, nemenin termasuk Imron sama kakaknya dan teman-temannya itu sampai benar-benar subuh mereka setelah sholat, terus temannya itu pulang, sementara kakaknya tetap stay di situ. Dan paginya kurang lebih sekitar ya jam 6 jam 7 ibunya itu kebangun, dan ibunya tuh kayak ya orang bingung gitu, kok pada di sini semua, bapak bukannya itu ya kerja gitu ya Bu. Jadi semalam itu ada kejadian seperti ini, bapak dikabarin sama Imron, diceritain semuanya dari awal sampai pagi itu ya. Oh jadi gitu ya Pak, ya Allah gitu. Kok Imron kamu iseng banget sih kayak gitu. Nah, setelah ibunya nanya kayak gitu, bapaknya baru nyadar lagi. Nah Mas, ini enaknya bonekanya tuh diapain? Oh bonekanya dibakar aja Pak, katanya. Kata si masnya itu. Ya udah, akhirnya udah Ron, bakar, kamu yang bikin kan, dibakar deh gitu. Akhirnya dibakar, tapi ini yang rambutnya jangan, katanya. Yang rambutnya diambil aja nggak apa-apa. Akhirnya rambutnya diambil, dilepas, ditaruh lagi di kamar. Sementara bonekanya, batok sama badan sama bajunya itu dibakar sama Imron sampai habis ya, bener-bener cuman tinggal arang doang. Dan ya udah, hari itu semuanya kembali normal, baik-baik aja. Dan ada kejadian aneh lagi. Jadi setelah itu semuanya baik-baik aja, kurang lebih sekitar 2 hari bapaknya itu masih tinggal di situ, masnya Imron juga masih di situ ya, jadi nggak ngelarin kerjaan. Akhirnya udah beres semuanya, masing-masing pergi. Pertama bapaknya dulu pergi, dan sehari kemudian itu kakaknya Imron pun pergi. Jadi udah cuma tinggal Imron, ibunya sama adiknya aja di situ. Sama kakaknya sih nggak terlalu jauh ya, dia masih bolak-balik ke situ. Dan beberapa hari kemudian ada hal aneh lagi yang terjadi di rumah itu. Pulang sekolah, Imron udah ngerasa semuanya normal, semuanya baik-baik aja. Waktu mau makan, kerasa lagi, Bu, kok sayurnya tawar, kok hambar ya, nggak ada rasanya ya. Ibunya tiba-tiba dari dapur keluar, berdiri di pintu itu antara ruang tengah dan dapur, ngeliatin Imron, dan ibunya cuma nyengir doang. Kayak gitu sambil matanya tuh agak melotot gitu. Imron di situ langsung dek gitu kan. Astagfirullahaladzim, ini balik lagi nih si itunya, katanya. Udah akhirnya siang itu Imron itu keluar rumah, manggil tetangganya. Oh, yang seumuran ya, temenin ayo temenin aku gitu di rumah, katanya. Ibu tuh kerasukan lagi, katanya. Minta tolong dong panggilin yang lain gitu, buat manggilin masnya. Akhirnya masnya pun dipanggil ke situ. Ya udah, di situ dikerjain lagi. Ternyata bener, ibunya itu kerasukan lagi. Sosok yang pernah ngerasuk dulu itu balik lagi masuk ke situ. Dan kejadian itu terus berulang selama beberapa kali, selama beberapa bulan. Sampai akhirnya bener-bener kayak udah dipagerin gitu sama kakaknya, sama beberapa temennya, nambah lagi makin banyak. Dan
Setelah beberapa bulan, alhamdulillah ibunya itu benar-benar sembuh total. Dan ya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang, itu alhamdulillah udah nggak pernah terjadi apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak enak saat menyampaikan. Mohon maaf ya. Gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nontonin, udah mau dengerin cerita ini. Terima kasih banyak. Kita ambil sesuatu yang positifnya, kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.